حمدا وشكرا لله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلاة وسلاما على حبيبه المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, para tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, bertepatan di hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang merupakan yang paling mulia dalam sepekan, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyahuti panggilan Allah, panggilan dari Yang Maha Kuasa, panggilan yang kadang langsung menembus ke dalam relung lubuk hati kita untuk datang dengan ikhlas sujud dan rukuk di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini. Pada kesempatan yang mulia kali ini, untuk mengisi tausiah khutbah di siang yang berbahagia ini, mari kita simak dan kita belajar sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Amir. Dia berkata, "Qultu li Rasulillah," saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najatu?" Wahai baginda Rasul, apa yang membuat saya bisa selamat di dunia dan di akhirat ini? Melihat pertanyaan ini, para sahabat-sahabat Rasulullah yang lain menarik perhatiannya dengan pertanyaan Uqbah bin Amir ini. Karena pertanyaan yang dilontarkan adalah pertanyaan yang sangat besar artinya dalam kehidupan kita. Karena tidak ada setiap muslim siapapun yang ada di dunia ini yang tidak akan bertanya bagaimana supaya ia selamat di dunia dan di akhirat. Tidak ada di antara kita yang beriman kepada Allah yang tidak akan bertanya apa yang harus dilakukan agar kita bisa selamat dari azab Allah baik di dunia dan di akhirat kelak. Ternyata itu pula yang ditanya oleh sahabat Al-Jalil Uqbah bin Amir. Maka serentak mata dan pikiran, serentak telinga tertuju kepada apa yang akan dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ar-Rasul, maka Nabi menjawab, "Ya Uqbah, amsik alaika lisanak." Kalau engkau ingin selamat, kalau engkau ingin tidak dapat azab di dunia dan di akhirat, amsik alaika lisanak. Hendaklah engkau tahan lidahmu, atau dalam bahasa lain, jagalah lidahmu dari berkata yang kotor atau berkata menyakiti hati orang lain. Saudara-saudara sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Rasulullah menyoroti salah satu anggota tubuh kita yang paling penting, yaitu lidah? Karena memang ternyata nikmat Allah yang ada pada lidah ini adalah nikmat yang luar biasa. Dari sisi kemampuan lidah yang diciptakan oleh Allah, dalam sebuah penelitian membuktikan bahwa laki-laki dewasa mampu bertutur kata sebanyak 60 sampai 70 kata dalam 1 menit. Dan perempuan yang dewasa atau wanita yang dewasa lebih banyak lagi. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa. Ternyata perempuan dewasa mampu bertutur kata 80 sampai 90 kata dalam 1 menit. Subhanallah. Bisa kita bayangkan, kalau 1 menit saja kita gunakan lidah kita ini untuk berzikir, menyebut subhanallah, maka laki-laki dewasa bisa berzikir dengan mengucapkan subhanallah sebanyak 60 sampai 70 kali. Perempuan dewasa
Kalau lidah ini digunakan untuk mengucapkan istighfar, astaghfirullah, maka bisa dihitung, bisa 80 sampai 90 kali ia beristighfar dalam 1 menit. Tetapi sebaliknya, bila lidah ini bertutur kata untuk yang kotor, di meja-meja biliar, bertutur kata di tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kata-kata yang kotor, maka bisa dipastikan juga dalam 1 menit kita duduk di meja seperti itu bersama orang-orang yang berghibah, bersama orang-orang yang mengorong-ngidul, berbicara tanpa ada makna dan tanpa ada tujuan, maka sebanyak itu pula potensi dosa yang akan kita dulang dengan duduk seperti itu. Oleh karena itu sangat wajar dan sangat pantas kenapa Rasulullah mewanti-wanti kepada orang-orang yang ingin menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali mestilah amsik alaika lisanak, jaga lidahmu. Di dalam hadis yang lain dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari sini sangat ma'ruf dan viral, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau memang engkau ingin dikatakan beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah berkata yang baik-baik atau lebih baik diam. Dan ini cukup tegas dikatakan oleh Rasulullah. Hendaklah berkata yang baik-baik, menasihati orang lain, memberikan wejangan, berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ini adalah perkataan-perkataan yang baik, yang dengan itu akan kita dulang pahala sebanyak kata yang kita keluarkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kedua kata Rasulullah, ya Uqbah, kalau engkau ingin selamat di dunia dan akhirat, waliyasa'ka baituk. Ulama menafsirkan atau menasarah makna yang kedua ini dengan 3 makna. Yang pertama, ilzam baitaka wa ta'budullah bil khalawati fi. Hendaklah engkau sering banyak di rumah. Engkau sebagai pimpinan di rumah tanggamu, hendaknya kau banyak di rumah. Apa yang kau lakukan di rumah? Beribadah kepada Allah di saat kesunyian-kesunyianmu di tengah malam. Isi rumahmu dengan tilawatil Quran. Zayyinu buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Hiasi rumah anda dengan salat dan dengan baca Al-Quran. Dalam hadis ini, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Beri sinarlah, berilah cahaya rumahmu dengan berbanyak membaca Al-Quran. Dan sangat banyak hadis-hadis yang lain yang menganjurkan kita untuk menjadikan rumah kita adalah bagian tempat yang favorit bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama dari penggalan kedua hadis. Makna yang kedua kata ulama, wa'tazil fitnata min baitik. Hendaklah engkau jaga jangan sampai terjadi fitnah di rumahmu. Apa itu fitnah? Kalau kita lihat dalam kamus, dalam bahasa agama, fitnah di sini maknanya adalah dosa. Artinya engkau bentengi rumah tanggamu, anak dan istrimu dan orang-orang yang ada di dalam rumah tanggamu supaya dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, laki-laki yang beriman, suami-suami yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Bentengi dirimu, cegah anakmu, larang anakmu agar ia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menggiring dia untuk menjadi penduduk neraka. Jadi saudara-saudara kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kita berkeluarga, mungkin mencari nafkah termasuk adalah hal yang paling utama. Tetapi bukan itu yang paling berat. Bukan itu amanah yang paling terberat di pundak kita. Kita sebagai suami dan pemimpin rumah tangga, amanah yang paling terberat adalah bagaimana kita menjadi pembimbing. Bagaimana kita selalu mengedukasi, membimbing, mendidik istri dan anak kita. Karena kalau kena kelalaian kita mereka ingkar kepada Allah, kalau kena kelalaian kita mereka bermaksiat kepada Allah, maka tak ada gunanya kita soleh secara pribadi saja. Tidak bermanfaat kalau kita hanya soleh secara pribadi. Kita alhamdulillah mungkin sudah jamaah 5 waktu, bahkan tahajud pun kita buat.
tapi ketika ada kelalaian kita dalam membina, mengayomi, memberikan bimbingan dan nasihat itu kepada keluarga kita, itu kita masih dalam tergolong kepada kelompok dayus. Kata Rasulullah, ada 3 golongan yang tak akan pernah mencium baunya surga. Di antaranya adalah imamul fajir, pemimpin yang zalim, dan di antara juga ad-dayyus, yaitu seorang pemimpin rumah tangga, suami yang dia lalai dan dia senang-senang saja, tenang-tenang saja, padahal di dalam rumah tangganya terjadi kemungkaran dan kemaksiatan. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, yang bisa menyelamatkan kita adalah wa abki ala khati'atik, wahai Uqbah, hendaklah engkau tangisi dosamu. Apa maknanya ini? Taubat. Kalaulah dosa itu kita ibaratkan seperti kotoran, ya, debu yang mengotori jiwa dan hati kita, bersihkanlah ia, sucikanlah ia, siramilah ia dengan air mata taubatmu. Karena tak mungkin seorang hamba bersimpu di hadapan Allah dengan tangisan istighfarnya, dengan tangisan taubatnya, Allah malu untuk tidak menjawab segala doanya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah dalam diskusi, ma da'autani wa rajautani wastaghfartani wafartu laka wala ubali. Wahai hambaku, selama engkau masih berharap, selama engkau masih yakin bahwa engkau memiliki Rabb Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, dan engkau bermohon ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, kata Allah, saya akan ampuni dosamu sekalipun seperti apapun dosamu, dan saya tidak peduli, kata Allah. Maka manajemen dosa itu adalah bukan masalah kita berdosa atau tidak. Tidak ada manusia yang tidak bersalah, tetapi bagaimana kita memanage setiap dosa yang sudah terlaksanakan, baik dalam keadaan khilaf kita lakukan, jangan lupa kita basuh dengan air mata taubat, sehingga kita benar-benar setiap hari tidak ada dosa kecuali kita selesaikan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 inilah pesan dari Rasulullah kepada Uqbah bin Amir. Pada khususnya tentu kita sebagai umatnya, umat Rasulullah yang mencintainya dan menyanjunginya, ini juga untuk kita semua. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, jaga lidah, pelihara lidah kita, hati-hati kita ngomong, hati-hati kita berbicara, hati-hati kita berkomentar, karena komentar dan bicara kita kadang-kadang tanpa kita sadari bisa menyayat hati saudara kita. Bukankah pepatah Melayu mengatakan, kalau seandainya pedang melukai tubuh, masih ada obat untuk sembuh, tapi bila lidah melukai hati, kemana obat mau dicari? Yang kedua, jangan lupa ada amanah yang paling besar sebagai pemimpin rumah tangga. Jaga anak dan istrimu agar dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hendaklah kita tangisi, kita basuh kesalahan-kesalahan kita dengan air mata taubat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا لا نعبد إلا إياه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله قد أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى زاده الله الهدى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم اجعلنا من التوابين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام المبارك ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا موتا إلا رحمته ولا فقرا إلا آنيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها وقضيتها يا مجيب السائلين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا صلاتكم.